pembantaian besar-besaran anggota PKI di alun-alun Kediri. Alun-alun Kediri di seberang selatan Masjid Agung menjadi semacam ikada kala apel akbar Banser Ansor NU dan ormas-ormas lainnya yang sokong 100% tentara digelar. Kronik penyembelihan besar-besaran terhadap siapapun yang terkait dengan aktivitas Partai Komunis Indonesia dimulai dari sini. Banser adalah nama lain dari Ansor, sayap pemuda dari Nahdlatul Ulama. Di alun-alun kota itu, Ansor dan semua ormas Islam yang sepaham yang disokong pesantren menggelar apel akbar. Sebelumnya, ormas-ormas ini berkonsolidasi dengan Korim 081 untuk menentukan sikap atas PKI dan Bromo Celahnya. Di tanggal 13 Oktober 1965 pagi itu, pergantian bupati, kodim hingga tokoh-tokoh agama dari Nahdlatul Ulama dan Masumi, Kiai dari Lirboyo, menyampaikan tausiah yang memberi latar mengapa apel besar ini harus ada. Dan tentu saja jangan dilupa pemimpin operasi penjagalan dari pesantren Lirboyo, Maksum Johari, berpidato berapi-api untuk mengubur PKI dan semua organisasi pendukungnya seperti Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Ikatan Pemuda dan Pelajar Indonesia, Serikat Buruh seluruh Indonesia dari Bumi Kediri. Selain soal bahwa Maksum Johari adalah pendekar dengan ilmu bela diri yang tinggi, penunjukannya sebagai operator penjagalan juga disebabkan bahwa pesantren orang tuanya yang digerobyok PKI di Kras, Kanigoro di awal tahun yang tentu saja membibitkan dendam yang berkarat-karat. Kanigoro adalah luka atas kenangan yang pahit saat pesantrennya digerutuk ratusan orang dari BTI dan Pemuda Rakyat yang dipimpin Suryati dan Harmono. Hari-hari berikutnya setelah penggerobyokan itu, pawai-pawai balasan dilakukan Banser yang dipimpin Maksum Johari dan juga kader-kader dari PII. Sementara Anies Abioso sejak peristiwa penggerobyokan Kanigoro mengobar-ngobarkan sentimen bahwa PKI menghina Islam dari kota ke kota di Jawa Timur yang membuat darah siapapun mendidih. Benar kata Kiai Makrus Ali bahwa tanggal 13 adalah hari sial bagi PKI. Ya, 13 Oktober tanggal yang diusulkan Kiai Makrus untuk apel akbar itu adalah tonggak pembunuhan besar-besaran. Banser Ansor diplot menjadi imam pembantaian dengan ribuan santri dikerahkan untuk menyekolahkan orang-orang PKI. Militer di barisan kedua yang menyuplai logistik-logistik pembunuh yang diperlukan. Hal yang membuat bulu kuduk merinding saat kata-kata terakhir meredup dari alun-alun dan peserta pawai digiring ke jalan-jalan melakukan penjemputan nama-nama orang-orang PKI dari rumah ke rumah di seluruh jalanan kota. Inilah hasil nyata dari pertemuan rutin antara Ansor GPII sebelum apel akbar yang diwakili Thoyib Dahlan, Mafufin, Safi'i Sulaiman, Maksum Johari, Haji Idris, Makrus Ali, serta sejumlah nama lain. Rumah pertama yang dihancurkan oleh pawai pembantaian ini adalah kantor ranting PKI yang memang letaknya di dekat alun-alun. Lalu massa berarak ke arah markas PKI yang berada di Pasar Paing Burengan yang ditengarai sebagai markas pengonsolidasian PKI untuk membunuh musuh-musuh ideologisnya. Silaturahmi berdarah seperti di hari pertama Lebaran itu menggerebek markas CSS PKI di Jalan Gudang Garam, kantor Sopsi, Gerwani, BTI juga disewani dan dibakar. Silaturahmi berdarah di hari pertama sukses
membunuh 24 orang PKI dan ribuan sepeda menjadi bara. Merasa tak ada perlawanan sama sekali dari PKI, di hari keempat, militer menangkapi 40.000 kader dan simpatisan PKI. Namun kendala segera menyergap di depan mata. Tentara tak ada uang untuk memberi makan tahanan yang begitu banyak. Saat itulah Syafi'i Sulaiman dari Ansor mengusulkan jalan keluar yang paling mudah. Bunuh semuanya. Ini operasi teratur tuturnya. Secara teratur sekira 15.000 orang diserahkan pada algojo-algojo yang sudah disiapkan, yang terdiri atas pendekar-pendekar dari Banser, Ansor, dan Serdadu tentu saja. Mayat-mayat itu kebanyakan ditinggal begitu saja, dibuang ke jurang-jurang terdekat. Namun tempat paling favorit tentu saja dibuang ke Sungai Berantas. Tubuh-tubuh tanpa kepala yang mengapung tiap hari di bantaran sungai antara Oktober hingga November menjadi lagu sumbang paling memilukan dari sebuah kota tua Nusantara. Bagaimana kejadian pembantaian ini bisa terjadi dengan dilambari semangat dan titah atas nama Tuhan dari institusi-institusi keagamaan? Perburuan dan penyembelian itu berlangsung di kota dan merembet di kecamatan-kecamatan, ke desa hingga perbukitan dan lereng-lereng gunung yang menyebabkan Kediri penyumbang jumlah korban pembunuhan terbanyak dan juga penyetor terbesar tahanan di seantero Jawa Timur. Oktober 1965 hingga Agustus 1966 menjadi lini masa bagaimana teater pembantaian dilangsungkan dengan sukacita. Dan itu mula-mula dimulai dari alun-alun kota Kediri. Teater pembantaian itu kini seperti tak ada tersisa gemanya di alun-alun kota Kediri, seperti hanya ada dalam dongengan cerita pewayangan. Padahal algojo dan mesin pembantai itu ada di sini dan tenang-tenang saja, seperti keluarga dewata yang tak tersentuh hukum buatan siapapun di Mayapada setelah melakukan pembunuhan besar-besaran. Apa pandangan Anda? Demikian sepenggal sejarah gelap Indonesia. Selamat berjumpa kembali di tayangan berikutnya.